Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMK, kembali lagi di YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Buat kalian nih yang belum subscribe dulu ya, dan di like dan di share sebanyak-banyak di akun media sosial kalian. Balik lagi dengan saya Irfanda Alif Rafsanjani, biasa dipanggil Alif, sebagai host di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Hari ini guys, kita kedatangan tamu spesial banget nih, yaitu dari Anfa SMK Nurul Jadid. Tanpa banyak basa-basi, jadi kita langsung penasaran kan, apa sih Anfa SMK Nurul Jadid? Ya, langsung saja kita bertanya-tanya. Selamat malam Kak. Selamat malam. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya belum kenal banget soal kakak-kakak, walaupun sering lihat nih ya. Boleh perkenalan dulu nggak Kak dari yang Dari saya dulu ya? Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Jamil Ramdhani, biasa dipanggil Ramdan. Asal dari Situbondo, di SMK jurusan multimedia. Multimedia. Ya. Oh ya. Oke, Kak. kalau saya sendiri, nama saya Habibul Mukarrom, bisa dipanggil Habib, tapi cuma namanya aja ya Habib ya. Saya dari Bangkalan, Madura, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kelas 12, ya kelas 3. Kalau yang Kakak? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Gaudi Sapitra, biasa dipanggil Brili. Saya dari Sumeneb, Sumeneb. Jurusan multimedia kelas 12. Kelas 12. Ngomong-ngomong kok bajunya kok beda-beda nih Kak? Kenapa ya? Ini apa ya? Apa Ngelambangin bedanya sih Pak? Ini Organisasi lambangin kita. Seluruh apa ya? seluruh organisasi ya. Organisasi yang yang ada di SMK. SMK Nurul Iya. Jadid. Saya sendiri itu mewakilin dari organisasi OSIS SMK. OSIS SMK Ya. Nurul Jadid. Kalau itu Pak, akses. Akses. Sabar sendiri. Akses. Apa nih akses apa nih? Apa sih Kak? Oh, akses. itu? Akses itu kayak kumpulan orang-orang yang suka ke sastra ya teman-teman. Oh, Iya. yes. Berarti bisa sastra dong. Oh, bisa. Pasti. Kalau masa itu Kak, Masa. apa sih Kak? Masa. Masa? Wah, ini apaan tuh? Nah, kalau masa ini jadi suatu organisasi di SMK Nurul Jadid yang berfokus di jurnalistik nih. Jurnalistik. Ya, kalau masa. Terus Kak, di sini gak cuman perkenalan doang sih. Iya, Ada pertanyaan nih yang harus dijawab. Keberatan nih Kak? Aman. Berat Oke. sih. Wow. Bercanda. Lagi. Gini nih Kak, pertama saya sebagai host nih penasaran nih alasan masuk ke SMK Nurul Jadid. Kenapa harus Nurul Jadid? Pesantren berbasis kejuruan kan sekolahnya? Iya. Iya. Kenapa? Ya, Karena di ya, luar ada SMK yang lebih elit-elit di sana kan. yes, Nah, di yes. sini pesantren berbasis pesantren. Kenapa harus Nurul Jadid gitu? Coba dulu. Dari Gimana dulu nih? Kak Kayak siapa apa? namanya? Brili. Kak Brili. Aduh, Kak Brili. Kalau saya memilih SMK Nurul Jadid karena dulu Mbak saya pernah di sini. Oh, alumni. Iya, alumni Nurul Jadid. Karena saya ingin mengikuti jejak Mbak, terus saya mondok di sini. Karena saya lebih suka praktek daripada materi. Iya. Itu. Oh, gitu Milih ya. SMK ya. di sini. Milih SMK. Kalau Kak Habib nih, Oh, kalau aku tuh ya sebenarnya itu bebas sekolah di mana aja. Cuma kata bapak saya itu kan saya kan tinggal di Madura nih ya. iya. Yang minim pengetahuan tentang teknologi, tentang komputer. Nah, oleh karena itu, biar aku tuh biar jadi orang yang kayak lilin di tengah-tengah kegelapan kayak gitu. Keren banget ya, keren. Jadi, Iya sih. Ya minimal lah di keluarga ada yang ngerti komputer. Soalnya kakak-kakak saya itu ada yang jurusan bahasa, biologi, kimia kayak gitu. Nah, aku biar beda kayak gitu, biar ngerti komputer kayak gitu. Jadi dimasukin ke SMK gini. Jurusan Teknik Komputer dan biar Jaringan. berkolaborasi. Iya, biar Keluarga kan ya, biar lengkap. apa, jadi puzzle Beda-beda, gitu. Jadi puzzle. Saling melengkapi. Saling melengkapi betul. Kalau Kak Ramdan gimana Saya. nih Kak? Iya. Oke. Jadi kan untuk awalnya saya tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada sekolah yang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan nih. Nah, dulu itu awalnya pas setelah lulus SMP
pengennya ya, keinginan sendiri tuh pengennya lanjut di sekolah luar. Ah. Pengennya itu pas itu masuk SMA aja, ada Iya. SMA di rumah kan. Nah, tapi karena keluarga rata-rata itu alumni di sini, alumni pondok pesantren semua, jadi dipaksa buat masuk ke pesantren. Ya awal-awal gak mau lah ya, Iya. karena dipaksa, ya mau lah gitu ya, karena suruhan dari orang tua. Nah, terus ditawarin, ada 3 sekolah kan di Nurul Jarid ini. Iya, ada 3. Ada SMA, SMA, MA, dan SMK. SMK ini. Nah, pas saya ngeliat SMK, nama SMK pas di Google Form itu, di daftaran online, Iya. agak bingung. Lah, sekolah apa kok ada nama sekolah SMK nih kan? Bingung pertama nih. Nah, terus pas diklik, itu ada berbagai program. Yang dimana programnya itu ada TKJ, RPL, multimedia, dan TPTN. Untuk putra sendiri kan. Nah, awalnya saya itu pilih teknik komputer dan jaringan. Kenapa? Karena dulu kan saya udah lumayan seneng ke komputer. Nah, karena ngelihat namanya itu teknik komputer dan jaringan, nah, akhirnya pilih TKJ gitu. Ya. Nah, tapi pas ternyata udah pendaftaran ulang, nah itu saya kan awalnya itu minat dasarnya itu di kamera atau di desain. Nah, gitu kan. Nah, terus tak kira ini TKJ ngebahas desain dan kamera juga. Nah, pas di pendaftaran ulang ternyata saya ada ngelihat orang-orang pesantren pakai baju namanya multimedia gitu, ada tulisan Multimedia, multimedia. ya. Nah, itu di situ saya baru sadar kalau seandainya jurusan yang saya pilih itu salah. TKJ bukan mainin kamera atau sebagainya yang lain, tapi yang mainin kamera dan desain yang lain itu multimedia. Nah, di situ alasan mengapa saya milih SMK, karena saya udah ada ketertarikan ya dari awal pas SMP di videografi gitu. Oh gitu. Udah ada skill ya Kak ya, ada Ya, bekal dikit. dikit lah ya. Iya. Terus apa nih sih Kak first impression ke SMK Nurul Jarid itu? Gimana sih? First impression dulu, dari Habib. Kak Habib dulu deh. Ya, Oke. Kalau aku sendiri tuh ya, pertama aku itu kayak nggak nyangka aja sama SMK gitu. Kan dari tampilan luarnya kan yang biasa-biasa aja. Banyak orang kan menganggap remeh kalau SMK di Nurul Jarid ini apa sih yang dipelajarin? Ya kan di pesantren kan kita apa namanya? Dibatasi tentang teknologi. Iya. Nah, tetapi ternyata prasangka saya itu salah. Di SMK itu kita emang bener-bener dikasih semuanya, dipercayain buat praktek tentang teknologi. Jadi di sini tuh benar-benar 70% teknologi praktek dan 30% materi seperti itu. Oleh karena itu kayak wah gitu dah SMK itu. Ternyata gak sesuai, maksud saya gak sesuai itu bukan gak sesuai yang rendah ya. Gak sesuainya itu ternyata yang awalnya segini ekspektasi saya, ternyata realitanya itu lebih di atasnya kayak gitu. Iya. Itu sih first impression saya di SMK. Oleh karena itu menjadi alasan saya itu bertekad buat lebih mengembangkan jati diri saya seperti itu. Ya. Keren juga ya Iya, impresinya. Iya. Kalau Kak Brilinya dulu nih. Gimana Kak Brili? First impressionnya, Kayak first impression itu kesan pertama. masuk ke SMK, apa kaget, apa kecewa, apa langsung seneng gitu Kak? Kalau kesan pertama kesini ya pastinya kaget lah. Karena keluarga juga jarang ada yang SMK, yang masuk SMK. Nah, jarang. Pas masuk ke sini itu ya kaget juga gitu karena kebanyakan prakteknya gitu. Apa? Udah Udah gitu aja. Agak nge-lag ya, agak nge-lag. Kalau Kak Ramdannya nih, gimana? Kalau aku ya, first impression. first impression yang pendapat kesan pertama lah ya. Kesan pertamanya pas masuk gitu SMK. loh. Jadi gini kan pas udah pendaftaran ulang tadi udah tahu kan SMK ini nyata ini banyak prakteknya gitu ya. 70% praktek, 30% materi. Nah, kan di Pondok Pesantren Nurul Jarid ini ada program kan untuk santri baru yang dimana kalau awal-awal santri baru itu gak langsung belajar tentang program yang dimasuki di sekolahnya. Kayak SMK, gak moro-boro santri baru langsung belajar ke multimedianya, ke TKJ-nya gak langsung. Tapi kita di Nurul Jarid ada program FA 3 bulan. Ya kan ya? Iya. Ya, perbulannya 3 bulan. Nah, di situ agak bingung gitu loh. Kan awalnya tadi kayak mikir langsung belajar kamera, malah itu pas awal ternyata belajar FA dulu. Ya oke lah. Nah, tapi di situ alhamdulillahnya pas itu ada salah satu guru
yang nanyain siapa yang pernah ikut organisasi gitu. Kan saya pernah ikut organisasi OSIS di SMP. Di SMP dulu. Ya. Nah, akhirnya angkat tangan. Nah, setelah itu habis pembelajaran saya langsung disuruh ke bawah, dipanggil gitu. Ternyata di situ langsung diikutkan kegiatan OSIS yang ada di SMK. Oh iya. Nah, dari situ saya ternyata meskipun ada pembelajaran Furudul lainnya 3 bulan, yang lainnya ini belum bisa ya nyoba ke jurusannya ya kayak mereka masih. belum bisa nyoba belajar kamera dan yang lain. Tapi alhamdulillah karena saya langsung masuk di organisasi itu di kegiatan, saya bisa belajar kejuruan multimedia ini lebih awal gitu, diajak oleh kakak kelas gitu. Jadi kalau first impression ya kayak kesan pertamanya wah lah keren banget ya, kayak dimana pesantren yang notabene itu belajar agama tapi di SMK ini kita bisa belajar banyak hal ya, kayak contohnya saya itu di videografinya. Videografinya. Gitu. Ya. Oh, oke. Keren sih, Kak. Terus kenapa kakak-kakak punya keputusan buat milih jurusan tersebut? Kayak Kak Ramdan nih, multimedia. Ya. Terus Kak Habib TKJ kan? Terus Kak Brili juga multimedia. Kenapa sih? Ada alasannya dong. Dari Kak Ramdan lagi. Oh, saya. Iya. Oke. Kan udah yang kayak saya bilang tadi di awal, saya kan udah minat di bagian videografi itu pas udah di SMP kan. Oh iya. Kebetulan saya udah kayak mulai buat main di videografi itu udah sekitar pas SMP kelas 3 lah. Nah, jadi karena disuruh mondok dan akhirnya ada SMK. Nah, kita pas itu kan karena tahu apa pekerjaan atau kegiatan di multimedia ini tentang videografi dan desain ternyata. Nah, akhirnya saya milih multimedia. Kenapa? Ya karena nyambung lah ke hobi saya kan, hobinya itulah videografi gitu kan. Kakak punya gambaran nggak? Kayak misalnya pasti ada contoh gambaran kenapa bisa menjadi videografi gitu loh. Oh ya, videografi. Mungkin ada konten kreator yang terkenal, jadi kakak tertarik pengen jadi kayak gitu juga. Oh ya, kalau kayak itu ya kayak anggaplah idola ya di videografi ya. Kalau itu pas pertama suka videografi itu ngelihat Agung Hapsah. Siapa itu, Kak? Ada lah. Beliau itu videografi sekaligus konten kreator YouTube yang lumayan terkenal lah dari dulu sampai sekarang bahkan. Ya, beliau menjadi salah satu inspirasi saya kenapa kok bisa hobi di dalam videografi ini. Oh, gitu ya, Kak ya. Keren sih. Kalau Kak Habibnya nih. Ya, kenapa? Kalau aku tuh ya, aku tuh taunya ya teknik komputer itu bongkar pasang PC. Nah, oleh karena itu kan permintaan bapak saya itu, kemauannya bapak saya itu agar aku tuh ngerti ke komputer kayak gitu. Nah, oleh karena itu pertama aku tuh ditawarin masuk ke multimedia sama kakak saya. Soalnya kan emang ya aku tuh di HP tuh sering desain kayak gitu. Seperti itu. Kayak punya skill lah buat ngedesain. Nah, tapi karena kayak kakak saya tuh mikir desain tuh bisa otodidak lah kayak gitu. Bisa dipelajarin otodidak tanpa harus masuk ke multimedia kayak gitu. Tapi kan kalau tentang teknik komputer entah jaringan itu kan kalau emang dibelajarin otodidak itu susah. Oleh karena itu aku tuh milih teknik komputer dan jaringan karena lebih dominasi emang benar-benar kenalan sama komputer kayak gitu. Iya, sama operasi sistemnya, sama hardwarenya, softwarenya itu emang di komputer, teknik komputer itu emang lebih mendalami di situ ya. Iya. Kalau kakaknya punya gambaran nggak kok bisa langsung tertarik ke teknik komputer jaringan? Itu kenapa saya langsung tertarik? Karena emang let it flow aja sih, kayak aku tuh ya sebenarnya pengen masuk di sekolah lain di MA, ngambil jurusan bahasa karena emang punya dasar lah dalam bahasa kayak gitu. Tapi karena ditawarin di SMK dan aku tuh kayak pengen nyoba hal baru, jadi ya udah sih gas aja gitu. Oh iya sih, nambah wawasan. Iya, nambah wawasan, nambah pengalaman juga gitu. Pengalaman. Terus kalau Kak Brilinya gimana, Kak? Untuk apanya nih? Kenapa keputusan apa yang Kakak punya? Kenapa harus memilih multimedia gitu loh? Kalau dulu pertama saya kan RPL. RPL dulu. Rekayasa perangkat lunak. Lah. Terus setelah itu
pas kelas 1 semester 2 saya tuh pindah ke multimedia. Lah, itu gara-gara pertama gini, kan dulu Mbak kan nyarani di RPL. Lah, nyarani di RPL karena RPL itu gini-gini nanti bisa buat web design dan apa lain-lain gitu lah. Terus setelah itu, tapi kayak saya minatnya itu di kayak perkameraan gitu. Nah, hobinya emang di situ minatnya. Terus setelah itu di RPL dapat setengah tahunan semester 1 kok tambah sulit gitu. Iya. Pas semester 2 kalau nggak salah itu di pelajaran JavaScript itu stres sudah. Iya. Karena stres minatnya ke multimedia nggak kuat, pindah ke multimedia gitu. Akhirnya berkembang nggak? Berkembang. Ya, Oh alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Terus kakak punya nggak? Kayak indikasi gambaran kenapa harus milih videografi ataupun editor gitu loh. Kenapa ya? Kenapa bisa suka kamera? Apa karena ada konten kreator yang gitu? Pertama saya itu suka kamera karena keren aja gitu pegang Keren. kamera. Keren, Iya, sungguh. keren. Dulu karena orang megang kamera tuh keren. Iya sih, keren sih. Yang penting megang kamera gitu keren. Iya. Apa sih? Idola. Idolanya gitu Idola lah. juga. Dulu idola saya itu waktu di RPL itu sampai sekarang Rofi. Ada konten kreator juga. Itu. Ini Kak, kan lupa sih nanya tadi. Apa kepanjangan dari ANFA? ANFA ya? Oh iya, Oke. itu penasaran banget nih buat saya sendiri. Kak Dani. Saya ya? Iya. Nah, jadi gini dulu ya. Mungkin karena ini ANFA, kenapa bisa ANFA ya? Jadi awalnya ini kita karena kemarin ada program, awalnya bukan ANFA sih. Jadi kan jadi awalnya ruang tempat kita berkegiatan bekerja itu di studio, sekarang yang udah dianggap studio, itu awalnya bukan studio sebenarnya. Awalnya itu namanya TEFA, Teaching Factory. Yang dimana anggaplah siswa-siswa itu ya kita bertiga ini ditugaskan buat kayak ngerjain beberapa tugas guru yang fungsinya untuk perkembangan SMK lah. Jadi kayak branding SMK nantinya. Nah, jadi kita bertiga itu ditugaskan untuk membranding SMK itu dengan kreativitas kita. Nah, terus seiring berjalannya waktu, karena ya kurang keren lah, anggaplah ya kurang keren namanya TEFA. Nah, maka itu kita ubah tempat itu jadi studio. Nah, jadi studio, bukan TEFA lagi nih, udah jadi studio. Nah, karena seiring berjalannya waktu juga ada beberapa proyek yang kita terima, entah itu dari sekolah lain dan juga dari perusahaan-perusahaan. Nah, kepikiran kenapa gak ruangan ini jadiin dikasih nama juga gitu. Kayak house production gitu ya, rumah produksi. Nah, jadi dari situ saya sama teman-teman ini inisiatif buat bikin nama lah buat studio ini, daripada cuma studio kan kurang keren ya. Studio SMK ya, biar ada kayak ciri khasnya gitulah ya, ciri khasnya. Nah, setelah itu saya nyari inspirasi nama buat studio yang bagus di Google. Pertama nyari dan ternyata ya hasilnya ada yang bagus tapi sama gitu, kayak sama studio-studio lain namanya gitu. Nah, sama. Nah, pada akhirnya kan kita itu juga bertugas kan tadi pertama branding kan. Nah, anggaplah kita visualisasikan ya, ngevisual SMK kayak gimana kan. Bikin visual SMK gimana. Nah, jadinya saya kepikiran kan kita ini siswa kan. Anggaplah anak-anak itu. Nah, jadi kita itu mutusin buat namanya itu ANFA. Artinya itu anak visual. Ya gitu, anak visual. Jadi kita itu anak-anak yang ngevisualisasikan SMK kayak gimana. Intinya kayak nge-branding SMK kayak gimana. Jadinya itulah gimana kok kita bisa namain studio ini namanya ANFA Studio gitu. Gitu Kak. Terus anak visual berarti itu apa orang random gitu Kak yang masuk bisa jadi gabung di member-membernya gitu? Enggak ya, tentunya itu juga nanti biasanya pilihan guru ya, pilihan guru juga, dan juga bisa kalau nggak pilihan guru itu diisi oleh teman-teman yang emang udah dipercayai ya, berkeinginan ya, berminat buat ya diberikan tugas untuk nge-branding SMK lah. Kan di sini juga tanggung jawabnya nggak mudah lah ya, karena selain kita harus fokus belajar di SMK, kita itu juga diberi tugas untuk nge-branding SMK. Jadi fokus kita itu harus bisa dipecah, tapi dengan syarat
belajar ini nggak boleh ketinggalan juga gitu. Kan anak visual nih Kak. Visual itu kayak denger sih kayak rata-rata dari multimedia gitu loh. Ya, Kak. ya. Nah terus kenapa Kakak Habib kok bisa jadi membernya nih Kak? TKJ ya? Ada yang spesial aja nih Kak dari Kakak nih. TKJ. Gimana itu kok bisa? Jadi member Anfa. Kalau itu sih kayaknya apa namanya? Kebawa arus ya. Bawa arus gitu ya. Iya benar. Nah, awalnya kan ya emang di TKJ kan ya belajar komputer, jaringan. Nah, habis itu karena aku tuh kayak lebih apa ya? Lebih suka buat nunjukin diri, lebih suka kayak nyari hal-hal baru kayak yang aku bilang tadi. Iya, Nah, iya. Kenapa Kak? Wah, kalau ada project pertama kali aku tuh ke bawah arus itu ikut-ikut mereka itu pertama kali itu kalau ada acara-acara kayak gitu. Iya. Pertama. Nah, entah aku jadi host di acara seperti itu, habis itu nyoba-nyoba pegang kamera, lah kok seru gitu pegang kamera kan. Nah, habis itu barulah dari situ kita kayak kalau mereka berdua itu kayak ada project gitu minta diajak gitu. Ajak dong aku dong gitu. Biar ya apa ya? Mencoba hal baru lah ya gitu. Akhirnya nempel ya Kak ya ke dunia visual juga. Iya. Ini kayak ada untungnya juga Iya dia sih. gabung karena selain karena apa ya dia kadang kan kalau karena komputer atau PC kita ada Iya. masalah langsung dia yang memperbaiki. Iya, enak Kan sih. kita multimedia kurang ngerti lah ya kalau komputer. Jadi Melengkapi. iya. Nah juga kalau seandainya ada lomba atau ya butuh talent buat video tersebut atau project kita ya karena dia public speakingnya juga mantap gitu ya. Nah bisa jadi talent gitu. Selain melengkapi di jalur keluarga, jalur siswa Iya. juga melengkapi. Jalur teman. Iya, jalur teman. Iya. Gitu loh. Terus nih Kak, apa sih apa aja yang udah diraih oleh Anfa Studio nih? Apa ya? Apa aja? Banyak dikit, lumayan. Ya lumayan ya juga gak terlalu banyak juga karena Anfa ini Baru lah ya. Baru. Karena Anfa ini juga baru hidup itu pas angkatan kita dan Sampai juga pas setahun. kita ya sampai sekarang ya juga udah kelas akhir gitu kan pas kelas 3 iya. baru Anfa ini muncul. Jadinya ya prestasi yang baru kita dapatkan itu gak terlalu banyak. Yang pertama itu pas pertama kita ikut lomba itu ada yang namanya kan kemarin pas kita lagi proyekan Iya. ada salah satu teman kita itu ngirim ke sosmed kita buat ikutan lomba yang dimana lombanya itu berlokasi di Kraksan. Itu kalau nggak salah festival kopi waktu itu. Festival kopi. Iya, festival kopi Probolinggo ke 2025 2024 ya? 2024. Nah, awalnya ragu buat ikut itu karena ya kita notabene nggak pernah ikut lomba-lomba. Oh iya. Nah, tapi karena didukung sama guru-guru, nyoba-nyoba lah intinya ya. Nyoba belakang. Nyoba. Nah, kita langsung juga karena disupport dan langsung dikasih rekom buat keluar pesantren kan dimana ini kan acaranya di luar pesantren kan di Kraksan kan. Nah, kita disupport dikasih rekom buat keluar pesantren. Nah, akhirnya kita ikut lah. Nah, pas kita ikut di sana terjun, nah alhamdulillahnya kita itu dapat juara 2. Ya, juara 2. Itu ngedesain di sana ya Kak ya? Kalau itu Ngedit kemarin di sana. bukan desain tapi iya, videografi. Oh iya. Jadi kita kan ini lomba vlog kan. Nah, jadi pas kita nge-vlog pas acara itu, nah pas malamnya kita nge-vlog itu pagi sama siang, nah malam itu harus sudah harus dikumpulkan. Nah, malam itu sudah harus dikumpulkan. Nah, jadi ngebagi waktu. Jadi Brili ini bagian kamera, dia itu nyari-nyari footage lah, nyari-nyari bahan buat diedit. Nah, Habib ini jadi talentnya. Sedangkan saya itu stay di satu kafe waktu itu. Stay di kafe sama mainin laptop. Bukan mainin sih, ngedit ya. Ngedit hasil ya. Jadi mereka itu ngambil footage, syuting bentar. Nah, setelah itu langsung store ke saya. Nah, diedit baru mereka syuting lagi gitu. Nah, alhamdulillahnya kita meskipun sempat telat ya kemarin yang ngumpulinnya, alhamdulillah juara 2 gitu. Nah, terus kedua itu kita menang di ini kemarin kan ada acara yang namanya NJ Festival. NJ Festival. Ya kemarin ya. Yang diadakan dalam rangka Expo Jatim. Expo Jatim. Dalam rangka Harlah NU dan Harlahnya Pondok Pesantren Nurul Jadid ya. Nah, itu kemarin kan ada juga lomba vlog juga ternyata. Lomba vlog juga karena kita udah lumayan bukan lumayan sih baru anggaplah baru pernah ikut. Anggaplah udah ada pengalaman ya sedikit.
Nah, bisa dikembangin ya. Iya, dikembangin. Kesalahan yang kemarin bisa nah gitu. Jadi kita nyoba buat ikut lagi di Expo Jatim ini. Nah, jadi itu tentang vlog juga, dan alhamdulillah dalam lomba tersebut kita itu dapat juara 2 juga. Juara 2 di situ. Yang dimana ini juga musuhnya lebih lebih banyak atau lebih umum daripada yang kemarin, cuma beberapa aja. Tapi di Expo Jatim ini musuhnya juga lumayan banyak dari sekolah-sekolah yang ada di Probolinggo gitu. Terus yang terakhir itu prestasi kemarin kita itu di Anfa ikut lomba video kreatif. Nah, video kreatif itu online yang ngadain itu salah satu organisasi yang ada di Probolinggo ini juga. GN. Ya, GN. Ghost to Campus kayaknya. Intinya kampus-kampus lah yang organisasi yang ada di Probolinggo ini. Jadi waktu itu kita ikut juga tentang video kreatif, yang mana itu kemarin kalau nggak salah judulnya tentang tentang apa kemarin? Pendidikan. Pendidikan. Pentingnya pendidikan. Ya, pentingnya pendidikan. Nge-vlog gitu ya? Ya. Enggak, itu video kayak Video kreatif lah. short movie. Short movie. Tentang tema Pendidikan. Pendidikan. Ya. Nah, di situ kita syuting bareng teman-teman juga di SMK karena udah dapet rekom juga, akhirnya syuting. Nah, ya itu karena kita udah mulai yakin, udah pernah ikut beberapa lomba, jadi beranilah buat syuting ini, buat ngerjain ini. Nah, pas kita udah ngumpulin, alhamdulillah kita agak ada perkembangan di situ, kita juara 1. Nah, juara 1 ya, itu online ya. Ya. Online. Keren sih Kak ya. Ini harus jadi gambaran-gambaran terbaik bagi adik-adik kelas. Ya, amin ya. Iya. Ya, Terus nih Kak, kesan dan pesan untuk adik-adik kelas kakak-kakak nih. Dari siapa dulu nih? Soalnya kan abis ini lulus nih. Iya. Pasti kan ada pesan kan, ada kekurangan mungkin, ada pesan dan kesan buat adik kelasnya nanti nih Kak ya. Siapa dulu nih? Kak Habib. Habib dulu Ya, lah. Habib dulu dah. Ya. Kalau aku sendiri tuh ya, gini, kita ini kan udah 3 tahun tertatih di SMK ini. Ya, kita lebih dulu daripada kalian, kayak lebih tahu lah. Maksudnya hal-hal yang kita lalui itu pasti gak selalu benar. Gitu. Jadi pesan saya cuma mau nitipin kalian jangan berhenti berkembang meskipun ada kekecewaan. Itu meskipun kalian kecewa terhadap suatu hal itu, pokoknya jangan menjadikan hal kekecewaan itu buat kalian itu berhenti buat berproses. Jadi pokoknya jangan berhenti berproses meskipun kalian itu kecewa dalam kepada suatu hal kayak gitu. Pokoknya tetap berproses aja, kembangin dirinya. Ya udah itu aja deh. Oh, itu aja juga. Ya. Keren sih. Pokoknya berproses Yo, aja. dari Kak Brili nih. Ya. Kesan-pesan yuk. Simpel aja ya. Ya, Iya, simpel aja yang juga penting. ya. Tetap semangat, pantang menyerah. Kita semangat. Kalau kok jadi itu. Gimana? Ayo serius. Mungkin ada Apa sih? pantun nggak apa-apa sih Kak ya. Pantun. Itu dulu. 2 3. Manjada wajada. Apa? Apa nih? Minum dulu. Saya dari keadaannya dulu. Kalian Boleh. skip dulu, mikir Iya, dulu. iya. Mikir dulu ya, biar mikir dulu. ya. Oke. Kak Ramdan nih. Kalau kesan-pesan ya? Pertama kesan. dan pesan. Intinya kalau kesan saya di SMK ini selama di SMK ini benar-benar keren lah di SMK ini, karena emang benar-benar ngerubah hidup saya gitu. Kayak saya yang awalnya takut buat memulai sesuatu, tapi di SMK ini selama 3 tahun akhirnya mulai berani mencoba untuk ngelakuin satu hal baru gitu lah ya di SMK ini. Karena karena di sini emang benar-benar ngedidik teman-teman itu, kita juga agar untuk jangan takut buat mencoba hal baru. Ya, karena gagal itu urusan belakangan itu ya. Untuk pesannya untuk adik-adik ya, mungkin ya untuk adik-adik kelas yang mau lanjutin, intinya jangan berhenti berkembang juga, sama Kak Habib ya, yang berhenti berkembang meskipun suatu saat nanti ada sesuatu yang membuat kalian ngedown, buat kalian gak semangat gitu. Jangan lupa ingat niat kalian untuk sekolah di sini, atau juga lebih utama untuk mondok di pesantren Nurul Jadid ini. Ingat kalian niat pertama itu di sini buat apa. Nah, jadikan itu sebagai
bahan untuk penyemangat kalian. Iya, iya. Ya. Karena kalau ada kan apa hadis itu ya. Bukan apa? Mahfudot. Mahfudot gimana itu? Nah, jadi kayak ini kosakata, ya, mahfudot. Manjada ada wajada gitu. salah satu kata Islam yang di mana iya, itu Gimana? pesan manjada wajada. Manjada Itu namanya wajada. mahfudot. Ya. Iya, manjada Maksudnya, wajada. manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau seandainya kalian udah niat dan juga dibarengi oleh usaha, itu insya Allah akan berhasil buat ngecapainya. Jangan takut buat gagal. Ya gagal pasti ada, tapi kalau seandainya kita udah berusaha, terus kita agak ngedan oleh kegagalan itu tersebut, kita agak kalah sama kegagalan tersebut, insya Allah kita bisa ngeraih apa yang kita ingin capai gitu. Itu aja sih. Kalau yang terakhir nih Kak Brili, Ya, kalau udah udah ada, ada waktu udah buat ada. mikir sekarang ya waktunya dah kasih kesan dan pesan. Pesan. Pesan aja dah buat pesan aja. adik-adik Iya, kita pesan. gimana ini. Pesan dari adik kita ya Dari kamu sendiri aja. Dari diri sendiri. dari sini. Apa ya? Jangan lupa salat. Yang pastinya tetap semangat. Tetap semangat, Terus ya. jangan jadikan alat itu sebagai halangan untuk berkarya. Ya. Karena Apa? Udah ya? udah itu ya. Gak banyak kata-kata dia. Kalau kita punya skill, nah kita itu tunjukkan bahwa kita itu bisa. Tunjukkan skill kita. Karena iya sih Kak, masa sih. Iya. Mungkin itu aja ya Kak ya dari soalnya ini udah malam nih ya. Udah malam ya. Iya. Malam-malam. Oke guys, dari kesimpulan yang kita udah bicarakan nih, udah kita bincang-bincang dari Kak siapa? Habib. Kak Habib dan Kak Brili itu ada kata-kata yang saya teringat nih, bahwa masalah itu kecil, tapi kita yang berpikir besar. Padahal kebanyakan dari kita malah berpikir jika masalah itu besar, padahal kita yang berpikir kecil gitu. Jadi kalau di pesan dari Kak Ramdan nih ya, saya ingat dari pepatah orang Inggris tapi lupa namanya. Oh ya. No matter how hard to do and there is no hard with effort. Apa? Artinya itu gak ada masalah untuk melakukan karena tidak ada masalah dengan berusaha. Oh, Iya kan? Yes, ya. Itu guys. Jadi tetap berusaha buat adik-adik, jangan tanpa melihat masalah yang di depan, tapi yang penting tujuan dapat diraih. Mungkin itu saja dari saya sebagai host kali ini di segmen Ngopi Ngobrol Inspirasi. Terakhir saya mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.